Come on! Charge! No! Retreat! Yes! Bayangkan, seorang hamba Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Dengan senjata sederhana di tangannya, ia menghancurkan ribuan pasukan. Berjuang sendirian, tanpa gentar. Istana-istana runtuh, barisan musuh hancur. Namun, di hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat matahari didekatkan, begitu dekat, ia berjalan menuju surga, sendirian, tanpa satupun yang mengikutinya. Siapakah dia? Dialah Syamun Al-Ghazi. Dikisahkan, seorang hamba Allah yang siangnya berpuasa tanpa henti dan malamnya tenggelam dalam sujud selama 1000 bulan. Namun, kisahnya bukan hanya tentang kekuatan, bukan hanya tentang kemenangan, melainkan tentang pengkhianatan, kesetiaan, dan sebuah rahasia besar yang sering disalahpahami banyak orang. Mau tahu kisah lengkapnya? Tonton sampai akhir agar kamu tidak salah memahami cerita ini. Malam itu, suasana Masjid Nabawi begitu hening. Lampu-lampu minyak berkelip pelan, memantulkan bayangan di tiang-tiang kurma. Para sahabat duduk melingkar. Wajah mereka dipenuhi rasa khusyuk, namun hati mereka sedang diliputi kegelisahan. Hari kiamat baru saja dibicarakan tentang hisab, tentang dosa, tentang neraka yang menyala. Tiba Rasulullah tersenyum, senyuman yang berbeda. Senyuman yang membuat para sahabat saling berpandangan. Dengan penuh adab, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum di saat kami sedang takut akan hari perhitungan?" Rasulullah menatap mereka satu persatu, lalu bersabda, Aku diperlihatkan seorang hamba dari umat sebelum kalian. Ia berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan, sendirian, tanpa satupun pengikut. Suasana langsung berubah. Para sahabat terdiam. Sebagian menunduk, sebagian meneteskan air mata. Sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, betapa beruntungnya dia. Umurnya panjang, amalnya begitu banyak, sedangkan kami pendek. Bagaimana kami bisa menyamainya?" Rasulullah tersenyum, seolah menenangkan kegelisahan mereka. Rasulullah memandang para sahabatnya dengan penuh kasih, seolah memahami kegelisahan yang memenuhi dada mereka. Lalu, beliau bersabda dengan suara yang lembut, namun menenangkan. Sesungguhnya Allah Maha Adil, dan Dia tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Para sahabat terdiam, hati mereka bergetar, menunggu kelanjutan kisah itu. Di sebuah negeri yang jauh, di masa ketika manusia tenggelam dalam kesyirikan, patung-patung berdiri di setiap sudut kota, disembah siang dan malam. Kezaliman menjadi hukum, dan kebenaran dianggap ancaman. Di tengah dunia yang gelap itu, lahir seorang hamba pilihan. Namanya Syamun Al-Ghazi. Sejak kecil, ia telah berbeda. Ia tidak terpikat oleh dunia, tidak tertarik pada keramaian. Ia lebih sering menyendiri, menatap langit dalam diam. Waktu berlalu. Ia tumbuh menjadi seorang lelaki, kuat, tegas, dan penuh ketenangan. Namun bukan fisiknya yang membuatnya istimewa, melainkan hatinya yang hanya tunduk kepada Allah. Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ia menyaksikan kezaliman terjadi di hadapannya. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Langkahnya tenang, namun penuh ketegasan. Cukup! Suasana seketika berubah. Langit terasa menahan napas, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Syamun berkata, Aku tidak akan membiarkan kebatilan berdiri selama aku masih mampu berdiri. Dalam sekejap, ia bergerak cepat, kuat, tak terhenti. Setiap
langkah penuh keyakinan. Setiap gerakannya menghancurkan kesatuan. Debu berterbangan, suara benturan terdengar. Dan dalam waktu singkat, semua menjadi sunyi. Syamun berdiri sendirian di tengah kehancuran. Namun wajahnya tetap tenang. Ya Allah, jika ini jalanmu, maka kuatkanlah aku. Sejak saat itu, namanya mulai tersebar dari sudut-sudut negeri, dikenal sebagai sosok yang tak takut pada siapapun, kecuali kepada Allah. Kabar tentang seorang lelaki yang menentang kezaliman mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Namanya dibicarakan dengan suara pelan, namun penuh ketakutan. Syamun al-Ghazi. Para penguasa mulai merasa terusik. Mereka tidak bisa membiarkan satu orang mengguncang kekuasaan yang telah lama mereka bangun. Pasukan pun dikumpulkan. Bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan ribuan. Langit berubah kelabu. Debu berterbangan menutupi pandangan. Suara derap langkah memenuhi bumi. Dan di tengah semua itu, ia berdiri sendirian. Tanpa perlindungan, tanpa pasukan. Namun tidak ada rasa takut. Yang ada hanya keyakinan yang tak tergoyahkan. Di tangannya hanya sepotong tulang rahang unta, senjata yang bagi manusia biasa tidak berarti apa-apa. Namun di tangannya ia menjadi kekuatan yang mematikan. Pasukan semakin mendekat. Barisan demi barisan bergerak maju dengan teriakan dan kesombongan. Mereka yakin kemenangan ada di tangan mereka. Namun mereka salah. Dalam sekejap pertempuran pun terjadi. Debu berterbangan. Suara benturan menggema. Langkah demi langkah ia maju, menghantam, merobohkan, menghancurkan. Come on! Charge! No! Retreat! Yes! Barisan depan runtuh. Disusul barisan berikut dan berikutnya lagi. Seolah tidak ada yang mampu menghentikan. Waktu berlalu. Langit berubah warna. Tanah dipenuhi jejak pertempuran. Namun satu hal tetap sama. Ia masih berdiri sendirian melawan ribuan dan tidak jatuh. Rasa takut mulai merasuk bukan pada dirinya, namun pada mereka yang datang menyerang. Satu per satu langkah mereka mundur. Barisan yang semula rapat mulai terserai dan akhirnya pasukan itu mundur. Hari itu sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Satu orang mengalahkan ribuan. Namun kemenangan itu bukan akhir, karena musuh mulai menyadari bahwa kekuatan tidak akan mampu menjatuhkannya. Dan dari situlah mereka mulai mencari cara lain. Cara yang lebih halus, lebih dalam, lebih menyakitkan. Malam datang dan dunia menjadi sunyi. Di saat manusia terlelap, ia justru berdiri dalam gelap. Dalam tubuhnya letih. Namun ia tidak duduk. Air mata jatuh membasahi tempat sujudnya. Siang harinya diisi dengan perjuangan. Malamnya dihabiskan dalam ibadah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tanpa jeda, tanpa henti, hingga genap 1000 bulan. Kabar tentangnya menimbulkan ketakutan, namun juga keputusasaan. Para penguasa mulai menyadari dia tidak bisa dikalahkan. Pedang tidak berhasil, pasukan tidak mampu, peperangan hanya mempermalukan mereka. Maka mereka memilih cara lain, cara yang lebih dekat, lebih halus. Seseorang
didatangi seseorang yang paling ia percaya, istrinya. Sebuah kotak dibuka. Kilau emas memenuhi ruangan. Permata berkilau di hadapannya. Semua ini bisa menjadi milikmu. Suasana hening. Napasnya tertahan. Cukup katakan bagaimana cara melemahkannya. Bagaimana kita bisa percaya padamu? Untuk apa hidup susah bersama seseorang yang hanya tahu berperang? Bisikan itu masuk perlahan, menusuk, tanpa terasa. Malam berganti malam. Pikirannya mulai berubah. Hatinya mulai goyah. Hingga suatu malam, ia mendekat. Dengan suara lembut. Dengan air mata yang mengalir. Suamiku, aku takut kehilanganmu. Jika suatu saat musuh datang, bagaimana aku bisa melindungimu? Jawaban itu akan mengubah segalanya. Malam itu, sunyi, angin berhembus pelan. Ia duduk, gelisah, pikirannya masih dipenuhi bayangan masih. Kilau yang terus memanggil. Namun, di hadapannya ada seseorang yang mempercayainya sepenuh hati. Ia mendekat, perlahan, dengan langkah yang ragu. Namun wajah yang dipaksakan, tenang, air mata kembali mengalir. Suamiku, aku takut. Suasana menjadi hening. Jika suatu saat musuh datang, saat aku tidak bersamamu, bagaimana aku bisa melindungimu? Pertanyaan itu terdengar lembut, namun menyimpan sesuatu. Ia tidak menaruh curiga. Ia menatap dengan penuh kasih. Kekuatanku bukan milikku. Namun jika engkau ingin tahu, kekuatanku ada Pada rambutku. Kekuatanku ada pada rambutku. Jika aku diikat dengan rambutku sendiri, maka aku akan menjadi lemah. Kata-kata itu menjadi kunci dari kehancurannya sendiri. Malam semakin larut. Ia terlelap. Setelah ibadah panjang, tanpa rasa curiga, tanpa prasangka, dan di saat itulah ia bangkit. Perlahan tangannya gemetar, matanya basah, namun langkahnya tetap berjalan. Gunting di tangannya bergetar. Ia menatap wajah itu. Maafkan aku, sayang. Untuk terakhir kali. 1 helai, 2 helai. Rambut itu terpotong. Air matanya jatuh. Namun tangannya tidak berhenti. Rambut itu diikatkan, mengunci tangan dan kaki. Pintu didobrak. Langkah kaki masuk dengan keras. Ia terbang, mencoba bergerak, namun tubuhnya tak mampu. Matanya mencari dan berhenti padanya. Kenapa? Tak ada jawab. Ia diseret tanpa daya, tanpa perlawanan. Tubuh yang dulu tak terkalahkan, kini tak mampu bergerak. Bahkan matanya dicongkel. Keramaian memenuhi tempat itu. Sorakan, ejekan, tawa, semua menyatu. Tubuhnya dipasung, dipermalukan di hadapan banyak orang. Namun, wajahnya tetap tenang. Ia tidak menjawab. Bibirnya hanya bergerak pelan. Di mana kekuatanmu sekarang? Tunjukkan! Jika kau memang benar. Suasana tiba-tiba berubah. Angin Ya Allah, berhembus lebih kencang. jika ini karena Langit dosaku, seolah aku jadi Derita. saksi. Rambut namun yang jika ini menjadi penghinaan telah bagi agamamu, terpotong berikan mulai aku tumbuh kekuatan. kembali. Walau perlahan, hanya sekarang. namun pasti, rantai mulai bergetar. Suara logam berderi. Ia membuka matanya. Dan untuk terakhir kalinya, ia berdiri. Dengan satu tarikan napas, ia menghentakkan tubuhnya. Tiang itu berguncang. Tanah bergetar. Suara retakan terdengar semakin keras.
Semakin besar, bangunan mulai runtuh, batu-batu berjatuhan. Orang-orang berteriak, segalanya hancur. Dalam sekejap, tidak ada yang tersisa selain kehancuran dan keheningan. Di tengah semua itu, ia terjatuh. Napasnya melemah, namun wajahnya tenang. Tenang, ya Allah, terimalah aku. Dan saat itu perjalanannya selesai. Suasana kembali ke Masjid Nabawi. Para sahabat terdiam, air mata jatuh. Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa menyamai itu? Rasulullah tersenyum. Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dan sejak saat itu, harapan itu ada untuk setiap umat, bukan pada panjangnya umur, namun pada keikhlasan dan pada satu malam yang bisa mengubah segalanya. Kekuatan bisa hilang, kepercayaan bisa hancur, namun keikhlasan tidak akan pernah sia-sia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada fisik, melainkan pada hati yang tetap taat. Bahwa ujian terberat bisa datang dari orang terdekat, dan bahwa satu amal yang ikhlas lebih berharga dari 1000 bulan. Jangan sia-siakan waktu, karena pada akhirnya yang kita bawa pulang hanyalah amal. Don't forget to subscribe to this channel